Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergola Wungu tengah menyusuri keberadaan Kalingundil. Untuk membalas dendam akan dimusnahkannya keluarganya. Berhasilkah Bergola Wungu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pembalasan dendam Kesumat memang dahsyat, apalagi kini disertai dengan dorongan nafsu hewan yang meluap-luap. Keadaan Nilam Suri benar-benar sudah kepepet. Tenaganya sudah hampir habis. 4 pasang tangan manusia menggerayang di seluruh tubuh yang tertelentang di atas sebuah makam tua. Hahaha, tulang belulang, kau punya ibu akan menyaksikan pelaksanaan hukum karma ini, kata Bergola Wungu. Nilam Suri hantamkan lututnya ke perut laki-laki itu ketika Bergola Wungu hendak mendatanginya dari atas. Tapi hantaman lutut yang tiada bertenaga sama sekali itu tiada terasa oleh manusia brewok itu. Dasar jelek, habisi saja aku, habisi, teriak Nilam Suri. Kehormatanmu dulu, baru nyawamu. Bergola Wungu mengekeh, disaksikan oleh 3 anak buahnya yang juga menggerayangi tubuh gadis 16 tahun itu. Bergola Wungu mulai melaksanakan niat terkutuknya. Runtuhlah harapan Nilam Suri untuk bisa selamatkan diri. Air mata meleleh di pipinya. Namun, nasib Nilam Suri tidak seburuk yang dibayangkannya saat itu. Satu bayangan putih berkelebat dari sebelah timur pekuburan yang tanahnya agak membukit. Dan tahu-tahu, keempat orang yang mengerumuni Nilam Suri menjadi kaku, tegang laksana patung batu. Nilam Suri yang hanya merasakan sambaran angin serta gerayangan-gerayangan tangan pada tubuhnya berhenti dengan mendadak membuka kedua matanya yang berkaca-kaca itu. Terkejut sekali dan hampir tak percaya, dia melihat bagaimana keempat manusia brewok itu masih berjongkok di sekelilingnya. Tapi mata mereka semua melotot dan tubuh mereka tegang kaku. Gadis ini bangkit dengan cepat. Apakah yang telah terjadi dengan keempat manusia itu? Dia ingat pada desiran angin tadi. Mungkin ada manusia yang telah menolongnya. Manusia yang mempunyai kesaktian luar biasa. Diperhatikannya keempat laki-laki itu. Ternyata mereka tertotok urat besar di pangkal leher masing-masing. Atau mungkin keempatnya telah dicekik oleh setan kuburan. Peristiwa yang sangat aneh itu membuat Nilam Suri lupa akan keadaan dirinya sendiri saat itu. Dia memandang berkeliling. Matanya membentur segulung benda putih yang tergeletak di atas batu nisan sebuah kuburan. Benda ini adalah sehelai baju dan celana putih. Dan memandang pakaian itu sekaligus mengingatkan Nilam Suri pada keadaan dirinya. Tanpa peduli lagi siapa pemilik pakaian itu, tanpa ambil pusing lagi bagaimana pakaian itu bisa berada di atas kuburan tersebut, si gadis langsung saja melompat, menyambar pakaian itu dan lari ke balik serumpun semak-semak. Dikenakannya pakaian itu cepat-cepat, meski agak kebesaran sedikit, tapi pakaian itu memberi banyak pertolongan. Bagi Nilam Suri, dan si gadis merasa sangat bersyukur. Dia keluar dari balik semak-semak itu, dan ketika terpandang olehnya keempat manusia yang masih berjongkok kaku di seberang sana, maka meluaplah amarahnya, mendidih darahnya. Disambarnya pedangnya yang tergeletak di tanah. Sinar pedang berkiblat
sekaligus menyambar ke arah kepala bergola wungu dan anak-anak buahnya. Pring! Sebutir kerikil sebesar ujung jari telunjuk membentur pertengahan pedang yang hendak merenggut nyawa keempat manusia brewok itu. Dan benturan batu kerikil ini membuat pedang di tangan Nilam Suri terdorong setengah tombak ke atas, lewat satu jengkal di atas kepala bergola wungu dan 3 orang lainnya itu. Terkejut anak gadis Kalingundil ini bukan kepalang. Serentak dengan itu dia membentak dan memandang berkeliling. Manusia atau setan yang jadi biang kerok, jangan sembunyi. Unjukkan diri. Tak ada yang menyaut, tapi rerumpunan semak belukar di dekat pohon Kamboja kelihatan bergerak. Dan Nilam Suri hantamkan pukulan tangan kosong ke arah semak belukar itu. Semak belukar tercabut dari akarnya dan berhamburan jauh, tapi tak ada siapapun kelihatan di belakang sana. Dengan gemas, Nilam Suri balikan tubuh. Pedangnya kembali membabat ke arah 4 kepala manusia di hadapannya. Namun sekali lagi sebutir kerikil membentur senjata itu. Kurang ajar, maki Nilam Suri. Jika berani cari urusan, berani unjukkan diri. Hahaha. Terdengar suara tawa bergelak. Suara tertawa itu datangnya dari balik pohon-pohon bambu di tepi pekuburan. Untuk kedua kalinya, Nilam Suri lepaskan pukulan tangan kosong. Angin deras melanda pohon-pohon bambu. Batang-batang bambu pecah yang tercabut dari akarnya segera tumbang, sedang daun-daunnya luruh ke tanah. Tapi seperti tadi, kali ini juga tidak kelihatan seorang manusia pun di balik pohon-pohon bambu itu. Gemas Nilam Suri bukan main. Terdengar lagi suara tertawa bergelak. Hahaha. Kali ini diiringi dengan ucapan, hanya manusia pengecut yang membunuh manusia dalam keadaan tak berdaya. Nilam Suri memandang ke atas pohon Kamboja merah. Detik itu juga sosok tubuh kelihatan lenyap berkelebat ke utara laksana gaib. Nilam Suri kertakan ngerahang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, gadis ini hentakkan kedua kaki dan segera mengejar ke jurusan utara. Sampai beberapa ratus tombak jauhnya ke utara, Nilam Suri masih juga belum berhasil mengejar orang tadi. Jangankan mengejar, melihat bayangannya pun tidak. Bahkan jejak kakinya sama sekali tidak kelihatan di tanah. Gadis itu menghentikan pengejarannya di tepi sebuah lembah. Di samping rasa geram, hatinya juga heran dan bertanya-tanya, siapakah manusia itu tadi dan kemanakah lenyapnya? Apakah manusia itu yang telah menolongnya dari perbuatan terkutuk Borgola Wungu dan kawan-kawannya? Sekiranya betul, mengapa lantas kemudiannya orang itu menghalanginya ketika dia hendak menebas batang leher keempat manusia brewok itu? Nantikan lanjutannya Wiro Sableng 4 brewok dari Gua Sanggreng bagian 13 part 2. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.